Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Istianah selaku mentor kami di Yelak SD 1 Kabunan, teman-teman sejawat yang kami hormati pula. Di sini saya akan memaparkan laporan orientasi P3K, pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah bagi P3K di SD kami, SD Negeri 4 Kabunan, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah. Baik, akan kami mulai. Rencana kerja P3K yang dari kami, unit kerja SD Negeri 4 Kabunan. Jabatan saya sebagai ahli pertama atau guru kelas pada tahun jabatan 2022 sampai 2027 akan saya paparkan rencana kerja P3K yang insya Allah sesuai dengan tujuan instansi atau unit kerja dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang, yaitu pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya saing dan berakhlak mulia, serta menjunjung tinggi peradaban dan budaya. Oleh saya sendiri, Budi Raharjo, barangkali belum kenal. NIP saya 1986 0627 2022 21 1019. Di tahun pertama dalam rencana kerja P3K saya, pada kegiatan pertama yaitu pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar siswa. Jadi nanti saya akan mencoba memanfaatkan lingkungan sekitar, entah dari lingkungan sekolah ataupun lingkungan tempat tinggal siswa yang bisa dijadikan sebagai sumber belajar siswa. Misalkan karena saya kebetulan mengajar kelas 6, masih menggunakan kurikulum 2013. Kalau saya ambil contoh misal seperti MUPEL IPA, maka saya akan mencari sumber belajar siswa yang ada di sekitar sekolah, seperti contohnya perkembangbiakan pada tumbuhan. Maka saya ambil contoh-contoh yang ada di sekolah, entah itu dari perkembangbiakan yang melalui generatif ataupun vegetatif. Kemudian pada tahapan kegiatan yang saya lakukan, guru mengidentifikasi lingkungan di sekitar sekolah dahulu sebelum melakukan kegiatan selanjutnya yang bisa digunakan sebagai sumber belajar siswa. Jadi saya akan mencari dulu sekitar sekolah ataupun mungkin sekitar tempat tinggal siswa yang bisa dijadikan sebagai sumber belajar siswa gitu. Kemudian setelah itu pada tahap yang selanjutnya, guru menerangkan materi pelajaran dengan menggunakan alat peraga yang ada di sekitar sekolah, seperti yang tadi sudah saya sampaikan, mencari media yang ada di sekitar sekolah dari alam langsung. Misal perkembangbiakan pada tumbuhan, maka saya mencari yang tumbuhan yang bisa berkembang biak dengan cara tunas, itu seperti apa, yang dengan cara generatif, misal seperti pohon tanaman yang berbunga, maka saya ambil petik bunganya, bukan saya berikan kepada siapa-siapa, namun saya contohkan bagian-bagian dari bunga itu, dijelaskan satu persatu. Ada yang mana bagian bunga yang jantan maupun yang betina itu seperti apa? Monggo silakan.
Kemudian setelah saya terangkan semuanya itu, kami harap dengan penggunaan media pembelajaran yang ada di alam secara kontekstual, itu siswa lebih mudah untuk memahami daripada melihat referensi yang ada di buku paket atau buku cetak. Kalau melihat gambar di buku cetak mungkin siswa hanya melihat secara abstraktif. Kalau dengan benda yang konkret yang ada di lingkungan alam, insya Allah akan lebih mempermudah untuk pemahaman siswa. Kemudian pada tahapan yang ketiganya, guru menganalisis hasil belajar siswa dengan pemanfaatan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar. Tentunya mengidentifikasi menganalisis lebih ke penilaiannya dari dengan pembelajaran melalui media buku dengan media yang alam yang disediakan secara alam secara kontekstual itu lebih mudah dipahami yang mana. Saya yakin untuk metode yang seperti ini yang dengan alam langsung itu akan lebih berhasil. Kemudian output atau hasil kegiatan dan tahapan tadi yang kami harapkan adalah meningkatnya pemahaman siswa dalam materi pelajaran. Kalau dengan hanya melihat gambar saja, kemudian siswa memahami mungkin kurang, karena sebagian siswa mungkin hanya sedikit yang sudah mulai bisa berpikir secara abstraktif, tapi lebih banyak siswa kalau melihat bendanya langsung itu lebih mudah dipahami. Kalau secara awang-awang kayaknya belum bisa memahami secara dalam lagi. Kemudian yang kedua, siswa dapat mencari pengetahuan sendiri dari alam sekitar tempat tinggal. Jadi mereka nanti siswa diharapkan bisa mencari referensi-referensi sendiri di alam, misal seperti tadi tentang perkembangbiakan tumbuhan, mencari di sekitar tempat tinggalnya sendiri itu seperti apa, yang seperti ini yang sudah dicontohkan oleh gurunya. Oh, ini yang vegetatif yang seperti ini, yang generatif seperti ini. Jadi melihat dari lingkungan sekitar itu tempat tinggalnya masing-masing, itu bisa mencari ilmu-ilmu yang baru dapat ditemukan. Kemudian penerapan nilai-nilai berakhlak yang saya lakukan itu, saya memanfaatkan lingkungan sekitar tempat tinggal siswa sebagai sumber belajar. Ini masuk ke nilai berakhlak, yaitu kompeten, meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Terima kasih, kiranya sekian. Barangkali ada pertanyaan di komentar atau dari tadi, silakan, atau teman-teman mungkin silakan. Baik, terima kasih Pak Budi Raharjo. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Budi yang sudah menyampaikan rencana kerja tahunan yang akan Pak Budi laksanakan selama 5 tahun ke depan. Ini menarik Pak Budi, tadi di kegiatan yang pertama Pak Budi menyampaikan akan memanfaatkan lingkungan sebagai salah satu sumber belajar siswa. Jadi saya setuju sekali dengan rencana yang akan Pak Budi laksanakan. Tadi dari tahapan-tahapannya sudah ada tahapan bagaimana perencanaannya, kemudian pelaksanaan dan evaluasinya. Dan ini Pak Budi yang ingin kami tanyakan. Ketika evaluasi dari pembelajaran yang memanfaatkan lingkungan sebagai media belajar itu ternyata hasilnya belum sesuai yang kita inginkan, apakah ada alternatif lain selain penggunaan lingkungan sebagai sumber belajar? Terima kasih Pak Budi.
Terima kasih atas pertanyaannya. Saya berusaha menjawabnya. Begini Bu Istiana. Pertama saya lakukan metode dulu. Setelah saya mengidentifikasi mana siswa yang sudah paham dan siswa yang belum paham, dengan melihat nilai yang sudah saya hasilkan dari evaluasi, itu bagi siswa yang kira-kira sudah bisa memahami pelajaran itu, nanti akan saya kasih pengayaan semacam penambahan soal yang lebih berbobot lagi. Kemudian untuk siswa yang kurang paham, misal ada 4 atau 5 siswa, itu nanti akan saya kumpulkan jadi satu, entah itu berkumpul di depan kelas, lesehan, nanti duduk melingkar, kemudian saya jelaskan agar lebih detail lagi, biar lebih mudah memahami dalam materi yang sudah saya sampaikan. Atau kalau misalnya tidak, nanti akan saya mencari referensi lain, misal dari video atau apa, saya mencari di YouTube tentang video tentang perkembangbiakan tumbuhan misal, itu biar lebih mudah dipahami oleh siswa lagi, seperti itu kira-kira. Terima kasih. Terima kasih Pak Budi atas tanggapannya, luar biasa. Barangkali dari teman-teman ada yang mau menambahi? Cukup, baik. Dari Bapak? Enggak ya Pak? Baik, oke Bapak. Terima kasih Pak Budi atas pemaparannya. Sekali lagi kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Pak Budi. Mudah-mudahan harapan saya program-program yang sudah direncanakan oleh Pak Budi selama 5 tahun ke depan nanti bisa terlaksana dan hasilnya sesuai dengan yang diharapkan oleh Pak Budi dan sekolah. Terima kasih Pak Budi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.